Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Azra Lutfiah. Video kali ini aku buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aku, yaitu motivasi kewirausahaan. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ceritain perjuangan salah satu pengusaha asal Indonesia dari nol sampai dia sukses. Tapi sebelum aku cerita, aku mau minta maaf kalau ada cerita aku yang kurang tepat. Sebelum aku cerita, di sini aku bakal liatin salah satu brand, Eiger, yang bagi pecinta alam pasti ini udah gak asing lagi ya, kelihatannya. Nah, karena Eiger ini adalah produk peralatan outdoor dan tas yang banyak digemari pecinta alam maupun anak muda karena kualitas dan ketahanannya. Meski namanya Eiger, brand ini merupakan brand asli Indonesia. Lalu siapa yang mendirikannya? Eiger didirikan oleh Roni Lukito, yang dimana dia itu seorang pengusaha tas yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Januari 1962. Bapak Roni Lukito ini adalah anak ketiga dari 6 bersaudara, yang dimana dia itu anak laki-laki satu-satunya di keluarga pasangan Bapak Lukman Lukito dan Ibu Kumyasi. Beliau yang memiliki darah campuran Buton, Sumatera dan Jakarta itu mempunyai orang tua yang menyambung hidupnya dengan cara berjualan tas. Bapak Roni Lukito ini adalah seorang anak dari keluarga yang memprihatinkan. Bahkan orang tuanya pun bukan dari kaum berada. Di masa remajanya beliau tinggal di Bandung, akan tetapi beliau adalah sosok pemuda yang rajin dan tekun. Dia bukan seorang lulusan perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta favorit, tapi dia hanyalah seorang lulusan STM atau Sekolah Teknologi Menengah. Sebenarnya beliau sangat ingin sekali melanjutkan studinya di salah satu PTS swasta di Bandung, tapi keinginannya itu tidak dapat menjadi kenyataan karena terbentur masalah keuangan. Dan semenjak sekolah di STM, beliau sudah terbiasa berjualan susu yang dibungkus dengan plastik kecil, kemudian beliau ikat dengan karet. Setelah itu, beliau jual ke rumah-rumah tetangga menggunakan sepeda motor miliknya. Meskipun hidup di tengah keluarga yang pas-pasan, tidak membuat beliau menyerah pada keadaan. Dikarenakan orang tuanya memiliki produksi sebuah tas, ia sering terjun langsung membantu orang tuanya dalam menjalankan bisnis tersebut. Dari mulai proses packing tas, merapikan tas, serta menjadi kasir ketika ada pembeli yang membayar. Pengalaman itulah yang menjadi langkah awal beliau untuk membuka peluang bisnis tas mengikuti jejak kedua orang tuanya. Jiwa entrepreneur yang dimilikinya sejak duduk di bangku sekolah itu membuat lelaki kelahiran Bandung ini mudah menyerap ilmu dari ayahnya. Tak lama setelah bekerja di toko milik sang ayah, ia pun memulai peluang bisnis pembuatan tasnya sendiri. Pada tahun 1979, beliau berpikir untuk membantu perekonomian keluarganya. Dengan modal kurang dari 1 juta rupiah, beliau membeli 2 mesin jahit, peralatan jahit, dan sedikit bahan baku pembuatan tas. Pada saat itu, beliau dibantu oleh satu orang pegawai bernama Mang Uwon, dan pada tahun 83-84, beliau berkeinginan untuk memasukkan produknya ke matahari. Meskipun pada saat awal, produknya ditolak oleh bagian pembelian, dan barulah sampai ke pengajuan ke-13, produknya diterima. Meskipun pada saat itu nilai tas yang dijual tidak sampai 300.000. Untuk mengembangkan usahanya tersebut, beliau terjun sendiri ke daerah-daerah untuk mencari mitra-mitra pengecer baru guna membuka pasar baru. Dia berangkat ke kota-kota lain untuk mempromosikan dan membangun jaringan pemasaran. Dikarenakan beliau merasa tidak menguasai pengetahuan dunia usaha dan pemasaran, beliau memutuskan untuk menggunakan jasa seorang konsultan, belajar secara private, mengambil kursus, seminar, dan membaca buku-buku. Pada tahun 1984, akhirnya beliau membeli rumah tambahan seluas 600 meter persegi untuk menambah ruang produksinya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1986, beliau membeli lagi tanah seluas 600 meter persegi untuk menambah lagi ruang produksinya. Setelah menikah pada tahun 1986, beliau merekrut marketing profesional. Dengan perjuangan yang gigih dan tak mengenal lelah, dia mengetahui peluang pasar, karena dia tahu persis keluar dalam bisnis tas ini, termasuk hal-hal di lapangan. Dia tahu kendala apa saja dan lika-liku di lapangan.
Akhirnya, cita-cita beliau untuk menjadi pemain terbesar di dalam bisnis tas tercapai, mulai dari Matahari, Ramayana, Gunung Agung, Gramedia, dan departemen store besar lainnya menjual produk beliau seperti Eiger, Export, atau Bodypack. Kalangan praktisi bisnis tas pasti tahu bahwa kini B&B Inc. milik beliau merupakan salah satu perusahaan nasional terbesar. Tak berhenti di situ, sekarang perusahaan beliau juga sudah memproduksi jenis lain seperti dompet, sarung handphone, dan berbagai jenis produk lain. Oke, sekian video cerita tentang pengusaha Indonesia yang sukses dari aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe atau follow akun sosial media aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.